Shalom saudara, shalom. Saya beri tema membuat hidup lebih hidup saudara. Firman Tuhan dalam Injil Yohanes pasal 10 ayat 10. Ayat ini mungkin seringkali kita sudah mendengarnya. Demikian bunyi firman Tuhan. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Wow, puji Tuhan saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Kalau kita lihat saudara, kebenaran ini mencatat bahwa pencuri datang hanya untuk mencuri. Kalau kita baca konteksnya ini, gembala yang baik saudara. Saudara, ada banyak pemimpin di dunia ini saudara. Oh, banyak hanya maaf kata diibaratkan hanya berusaha untuk, kalau kita tidak benar, berusaha untuk menghakimi kita. Kalau kita tidak sungguh-sungguh maka kita dipecat saudara dan sebagainya. Tapi kita bersyukur ada satu pemimpin yang luar biasa, pemimpin yang hebat. Saudara, saya beri dia julukan tokoh sepanjang masa saudara, yang membuat hidup saya dan saudara lebih hidup. Oleh karena itu pada pagi hari ini saudara, bahkan kalau ayat ini kita baca ayat bagian B, pencuri itu juga bisa diibaratkan iblis saudara. Pencuri itu datang hanya mencuri apa? Curi damai sejahtera kita, curi sukacita kita, curi ketenangan kita, curi kebahagiaan kita. Makanya hari-hari ini saudara, kalau kita perhatikan saudara, rumah tangga mulai kacau. Saudara, ada banyak masalah dalam bisnis, masalah dalam pekerjaan saudara. Tujuannya apa? Tujuannya untuk apa? Mencuri damai sejahtera kita, mencuri sukacita kita, mencuri ketenangan kita, mencuri kebahagiaan kita. Nah saudara, waktu itu sudah diambil maka kita gampang stres, kita gampang down, kita gampang lemah, bahkan kita gampang sakit. Tapi pagi ini ada satu pribadi namanya Yesus. 2000 tahun yang lalu saudara, dia sudah datang buat saya dan saudara. Dia lahir di kandang yang indah, tempat yang sederhana, untuk menyelamatkan saya dan saudara, untuk membuat hidup saya berarti, hidup kita lebih hidup lagi. Oleh karena itu saudara, pagi hari ini ada 3 hal yang saya mau bagikan buat saudara. Bagaimana hidup kita, dia datang supaya membuat hidup kita lebih hidup. Yang pertama saudara, Yesus datang supaya kita memperoleh hidup kekal saudara. Nah puji Tuhan saudara, kita bersyukur pagi hari ini pencuri saudara datang untuk menghancurkan, membinasakan kita. Tapi Yesus saudara datang untuk memberi jaminan hidup kekal. Dia berkata, akulah jalan, kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Oleh karena itu saudara, jaminan kehidupan kekal, jaminan hidup ilahi hanya ada di dalam Yesus. Di luar Yesus tidak ada jaminan. Di luar Yesus tidak ada keselamatan. Oleh karena itu Yesus sedang menawarkan kehidupan yang lebih hidup saudara, kehidupan yang lebih berarti saudara. Dia jamin saudara masa depan kita, dia jamin hidup kekekalan kita saudara. Kekekalan artinya hidup selama-lamanya saudara. Saudara, hidup kita di dunia ini kan cuma sementara. Nah hari-hari ini saudara, iblis berusaha untuk membuat kita stres, membuat kita down, membuat kita lemah, membuat kita khawatir, membuat kita bimbang. Supaya apa? Akhirnya kita putus asa. Kita putus asa, kita cari jalan pintas. Tapi kita bersyukur kepada Yesus yang pagi ini dia datang membuat hidup kita lebih hidup saudara. Membuat kita hidup lebih berarti. Membuat hidup kita lebih mulia saudara. Yaitu apa? Dia menyediakan kekekalan dalam kehidupan saya dan saudara. Yang kedua saudara, Yesus datang untuk memberi hidup, membuat hidup kita lebih hidup saudara. Yang pertama, dia menjamin kehidupan kita kekal. Yang kedua saudara, Yesus datang memberikan hidup ketenangan dalam hidup saya dan saudara. Dia berkata, firman Tuhan, aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Dia mau buat kita hidup dalam kelimpahan. Kelimpahan apa? Damai sejahtera. Kelimpahan akan apa? Sukacita. Kelimpahan akan apa? Akan kemurahan, kebaikan saudara. Nah saudara, hari-hari ini banyak orang sedang kehilangan ini. Makanya Yesus datang membuat hidup kita lebih hidup. Saudara, gara-gara corona kita kadang stres dan tidak bisa tenangkan. Makanya Yesus datang memberi
memberikan hidup yang berkelimpahan dalam hidup saya dan saudara. Sehingga apa? Hidup saya dan saudara berarti hidup kita, saudara, selain dia menjamin kehidupan kekal, dia menjamin kehidupan kita sehari-hari. Saudara, kehidupan kita sehari-hari apa? Bicara makan, minum, saudara. Keuangan kita, saudara, dia Tuhan yang selalu mencukup. Saudara, kata cukup itu begini. Waktu pas kita mau butuh makan roti, roti ada. Waktu kita mau makan ayam, ayam ada. Waktu kita mau makan tempe, tempe ada. Waktu kita mau makan soto, soto ada. Nah saudara, itu artinya Yesus menjamin hidup saya dan saudara. Menjamin kehidupan kita sehari-hari. Selain dia menjamin kekekalan kita, saudara, dia juga menjamin kehidupan saya dan saudara. Dia menjamin kehidupan apa kita bisa sehat, saudara. Hari ini ada banyak orang, saudara, kalau saudara baca di berita, banyak orang yang kena virus corona, saudara. Tapi puji Tuhan, kita bisa ada dan bisa mendengarkan firman Tuhan. Saya percaya dia membuat hidup kita lebih hidup. Oleh karena itu saudara, tidak usah khawatir, tidak usah bimbang. Karena Yesus tahu segala kebutuhan kita. Yesus tahu segala permasalahan kita. Yesus tahu segala kesulitan kita. Pagi ini dia akan buat hidup saya dan saudara lebih berarti. Dia akan buat hidup saya dan saudara lebih berfaedah lagi, lebih berguna. Karena apa? Dia menjamin hidup kekal kita. Hidup kita selama-lamanya ada di tangan Yesus. Waktu kita percaya dia, saudara, kita bertobat, kita mengaku dosa, maka dia ampuni saya dan saudara. Dan oleh karena itu saudara, yang kedua, dia menjamin hidup kita sehari-hari, saudara. Dia bertanggung jawab dengan kehidupan kita, makan minum kita, keuangan kita, saudara. Dia buat kelimpahan dalam hidup saya dan saudara. Oleh karena itu saudara, mari saudara, kita lebih sungguh-sungguh lagi mengasihi dia, lebih sungguh-sungguh lagi mencintai dia, lebih sungguh-sungguh lagi tinggal di dalam hadiratnya. Karena waktu kita tinggal di hadiratnya, saya percaya dia tahu segala keperluan kita, dia tahu segala kebutuhan kita, dia tahu di saat kita sakit, dia tahu di saat kita tidak berdaya, kita tidak punya uang, kita tidak punya makan minum, dia tahu itu semua. Oleh karena itu dia datang untuk membuat hidup kita lebih hidup lagi, saudara. Yang terakhir, yang ketiga, saudara. Yang ketiga, tadi yang pertama dia menjamin hidup kekal. Yang kedua dia menjamin kehidupan kita sehari-hari. Dan yang ketiga, saudara, dia menjamin kemurahan dalam hidup saya dan saudara. Dia menjamin sukacita kita. Saudara, hari-hari ini orang, saudara, cari sukacita tidak dapat, saudara. Adanya saudara pusing, adanya masalah dan sebagainya. Tapi Yesus datang membuat hidup kita lebih sukacita lagi. Nah, saya percaya saudara, sukacita kita hanya ada di dalam Yesus. Karena di luar Yesus, sukacita kita itu hanya sementara, saudara. Oleh karena itu, kita punya mau sukacita berlimpah, hidup kita penuh dengan sukacita ada di dalam Yesus. Karena saudara, di luar Yesus hanya sifatnya sementara. Oh saudara, saya ada di klub dari The Monaco ini, saudara. Pagi ini saya melihat, wow, tempat ini bagus sekali, saudara. Tapi oleh karena itu ini kan sementara di dunia. Tapi yang membuat kita, yang menjamin sukacita kita abadi hanya ada di dalam Yesus. Saudara, banyak orang hari ini kehilangan sukacita. Akhirnya mereka pergi cari kesenangan dunia. Saudara, kesenangan dunia itu sifatnya sementara. Tapi kesenangan hidup yang penuh sukacita hanya ada di dalam Yesus. Paulus berkata, sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Saudara, hari ini kalau orang hidup tidak sukacita, makanya firman Allah berkata, hati yang gembira adalah obat yang manjur. Kalau saudara ya hanya mengeluh, pusing terus, stres terus, saudara, kita gampang diserang dengan sakit penyakit. Tapi kalau kita memilih untuk sukacita, karena Yesus yang menjamin hidup saya dan saudara. Oleh karena itu tetaplah bersukacita di dalam Tuhan. Terus bersukacita. Dan saya percaya kenapa kita bersukacita, karena dia menjamin hidup kekal kita, hidup kita selama-lamanya. Dia yang ada dari yang awal sampai yang akhir. Yang kedua, karena dia menjamin hidup kita, kesehatan kita, makan minum kita, segala keperluan keuangan kita. Itu alasannya kita hidup penuh dengan sukacita, hidup bahagia. Makanya saya selalu pakai istilah begini, menikmati kasih karunia Tuhan. Kita waktu saudara, kita orang kalau hidup dalam sukacita, dia menikmati kasih karunia. Bukan berarti dia tidak punya masalah. Masalah ada. Bukan berarti dia tidak ada kekurangan. Kekurangan ada. Bukan berarti dia tidak khawatir akan masalah. Dia khawatir, tapi dia memilih untuk bersukacita karena dia tahu jaminan
kepastian keselamatan hanya ada di dalam Yesus. Yang membuat hidupnya lebih berarti ada di dalam Yesus. Di luar Yesus, saudara, tidak ada jaminan. Tuhan memberkati.